Oke guys, jumpa lagi di channel YouTube saya Want to Be Creative bersama Opung Parbela. Kali ini Opung Parbela ini membahas yaitu mengenai tentang Denny Indrayana. Yang sebelumnya Denny Indrayana ini telah membuat surat terbuka kepada Bapak Prabowo Subianto untuk memecat atau mengundurkan diri yaitu wakilnya Mas Gibran. Nah, pada akhirnya ini ya suratnya tidak direspon. Mengenai tentang suratnya tidak direspon, kali ini membuat lagi sebuah video yang isinya sangat luar biasa sekali. Begitu ngototnya, begitu keinginannya untuk meminta Mas Gibran mundur dari jabatan wakil presiden. Wais, ada apa ini ya? Ketar-ketir apa gimana ini? Apa yang ditakutkan dengan Mas Gibran ini? Denny Indrayana ini nggak tahu ini ya. Permasalahan pribadi atau permasalahan nggak tahu lah. Tahu sendiri kan teman-teman siapa itu Denny Indrayana. Banyak sekali ini ya, bukannya Denny Indrayana, banyak kelompok-kelompok mereka ini yang menginginkan Mas Gibran ini turun dari jabatannya. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan videonya, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah ya, keseruan, kelucuan, dan pastinya kita dibuat tertawa-tawa. Oke teman-teman, nggak usah kesuwen, langsung tonton video nih. Kalian masih ingat dengan makhluk yang satu ini? Kemarin dia bikin surat terbuka kepada Bapak Prabowo. Gara-gara surat terbukanya nggak direspon, bikin surat terbuka yang baru lagi dia. Tapi isinya itu aja. Maksudkan Gibran. Pecat Gibran. Nah sekarang ini tahu kalian apa isi suratnya? Saya punya cara yang ampuh untuk supaya Gibran tidak lagi memerintah. Dorong Gibran untuk mengundurkan diri. Siapa lo? Sekarang gini, kita beda sedikit demi sedikit. Yuk. Aku mau kita cerdas dulu pagi hari ini. Aku bilang sama kalian, ya, kalau untuk hal-hal selain Roy Suryo, aku ingin berusaha mencerdaskan diri. Tapi kalau ada kaitannya dengan Roy Suryo, lebih bagus aku membuat diriku bodoh. Karena apa? Cuman jadi lucu-lucuan aja. Ya, kita bedah sedikit. Bapak Presiden Prabowo, salam anti Londo Ireng. Izinkan saya kembali berbicara melalui video ini apa adanya. Sebentar dulu, kok kau bawa Londo Ireng? Kau bikin orang tambah sakit hati kau. Dari salammu aja itu sudah tidak mencerminkan kau itu orang yang berakal sehat gitu loh. Memang nggak ada niatanmu dari awal ini ya betul-betul untuk membela pemerintahan Bapak Prabowo. Dari salam pertama aja kau ingin menyudutkan Bapak Prabowo. Salam Londo Ireng. Lanjutkan masukan untuk memberhentikan Wakil Presiden Gibran. Alasan dan caranya sudah saya tulis sebelumnya. Sebentar dulu. Baru ku perhatikan bajunya Londo Ireng. Oh ini rumahnya Londo Ireng itu. Diniatkan kali dia bikin baju Londo Ireng. Udah kayak Roy Suryo kau. Aduh. Selain pemecatan atau impeachment, ada cara yang lebih mudah. Mendorong Gibran mengundurkan diri. Kenapa kita perlu mendorong Gibran berhenti? Tentu bukan karena persoalan pribadi. Ini persoalan menyelamatkan negeri. Wakil Presiden Gibran adalah dosa kolektif bangsa yang memang perlu dikoreksi. Sebentar dulu. Dosa kolektif bangsa. Sedangkan kau beberapa tahun yang lalu ya terjerat dalam kasus korupsi. Itu udah jelas-jelas korupsi itu. Walaupun sampai 10 tahun ini status tersangkamu nggak tahu tak kayak mana ngambangnya gitu loh. Ini korupsi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolektif. Yang menggambarkan dosa kolektif bangsa itu sebetulnya kau. Gimana kasus 6 kasus itu yang menjerat kau kemarin itu? Banyak gayamu. Segera membiarkan dosa itu semakin lama bertahan, membuat Indonesia semakin kehilangan harapan. Kita semua mafhum bahwa Gibran menjadi wapres, bahkan menjadi calon wakil presiden, sejatinya bukan karena integritas moral ataupun kapasitas intelektual, tetapi karena faktor Jokowi. Bagi Prabowo, Gibran adalah golden ticket untuk mendapatkan dukungan Jokowi. Sebentar. Ya, ini paling enak ini untuk dibahas ini, ya. Ya, Gibran itu adalah golden ticket. Jadi Gibran itu menjadi wakil presiden karena faktor Jokowi. Aku bilang sama kau, kalau nggak ada Joko Widodo, nggak akan mungkin Gibran menjadi wakil presiden. Kan begitu. Karena apa? Gibran Rakabuming Raka itu lahir ya antara pernikahan ya oleh karena pernikahan hasil pernikahan Bapak Joko Widodo dengan Ibu Iriana, bukan hasil pernikahan Refli Harun dengan yang itu.
Atau pernikahan Egy Sujana dengan istrinya. Atau pernikahan antara Denny Indrayana dengan istrinya. Kalau misalnya Gibran Rakabuming Raka anak daripada Denny Indrayana, maka akan patut kita katakan bahwasanya Denny Indrayana yang menyebabkan Gibran itu menjadi wakil presiden. Karena apa? Gibran anaknya Denny Indrayana. Denny Indrayana kebetulan, ini pura-puranya aja ya. Kebetulan Denny Indrayana adalah presiden ke-7. Paham sampai di sini, Denny? Betul yang kau bilang itu karena Bapak Joko Widodo, karena Gibran itu anaknya. Tapi kalau presiden kita yang ke-7 namanya Guntur Romli dan anaknya kebetulan namanya Gibran Rakabuming Raka, maka bahasanya akan sama. Gibran Rakabuming Raka bisa jadi presiden oleh karena bapaknya Guntur Romli. Dikatakan golden ticket. Sekarang begini, ku bilang sama kau. Dalam politik, ya, dalam politik nggak ada yang namanya polos-polos aja. Dalam politik itu ada kalkulasi, ada hitung-hitungan. Kalau misalnya seorang calon presiden, ya, Bapak Prabowo, Ganjar Pranowo, setelah itu Anies Baswedan, ya, ini kalkulasi politiknya harus matang. Kenapa? Ketika dia maju sendiri tidak ada faktor pendukung, maka mungkin saja seorang Prabowo akan kalah pamor dengan Anies Baswedan. Begitu juga Anies Baswedan, ya. Kalau misalnya dia maju sendiri saja, faktor kemenangan itu mungkin nggak bertambah karena apa? Lawannya mungkin Ganjar. Nah, uniknya ya Pilpres sekarang ini 2024 kemarin ya wakil presiden itu, cawapres itu menjadi faktor penentu kemenangan. Dan ingat juga merupakan faktor penentu kekalahan. Nah, kemarin itu kan ini pasti sudah dilakukan survei ya untuk badan pemenangan ya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran ya. Waktu itu mungkin katakanlah tim kampanye untuk Bapak Prabowo sendiri. Dihitung-hitung nih, kalau Prabowo sama misalnya sama Ganjar segini surveinya, Prabowo sama Erick Thohir segini surveinya, ya Prabowo sama Denny Indrayana segini surveinya, Prabowo sama Fritz Salorboy segini angkanya. Siapa paling tinggi ya? Oh, coba dilempar dulu misalnya ya. Kalau misalnya Gibran bagaimana? Nah, ya kan ini kan ada konsultan politik, ya. Konsultan politik yang memang punya pengalaman. Kan begitu. Nah, kebetulan konsultan politiknya salah satunya ya adalah Bang Hasan Nasbi. Beliau adalah orang yang memiliki andil, yang punya andil dalam kesuksesan Bapak Joko Widodo 2 periode berturut-turut. Beliau konsultannya. Nah, konsultan politik ini ya ada Hasan Nasbi, mungkin juga ada dari koalisi-koalisi yang tergabung di dalam lingkaran Bapak Prabowo, mungkin diambil ya, diminta arahan ya atau pendapat dari Golkar bagaimana, dari PAN bagaimana, dari Demokrat dari bagaimana, dari yang lain bagaimana. Nah, muncullah satu nama yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini kalkulasinya ini sudah matang. Karena apa? Gibran ya, beliau adalah anak daripada Bapak Joko Widodo ya, yang mewakili atau merepresentasi kehadiran Bapak Joko Widodo di pemerintahan berikutnya ya. Itu dia. Jadi makanya aku bilang sama kalian ya, faktor penentu ya seorang presiden tahun 2024 kemarin itu bukan hanya dari presidennya saja, tapi juga jadi dari wakilnya. Makanya ya jangan pernah kalian mau coba-coba pisahkan antara Bapak Prabowo dengan Gibran. Karena apa? Tanpa Prabowo, Gibran akan mungkin jadi wakil presiden. Dan ingat, tanpa Gibran, Bapak Prabowo juga belum tentu jadi presiden. Jadi kalau bicara tentang golden ticket, mau anak siapapun itu, kalau misalnya contoh ini ya, kemarin Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo waktu mencalonkan diri menjadi ya calon presiden waktu tahun 2014. Kenapa beliau tidak mengangkat atau tidak mengkalkulasi anak presiden sebelumnya itu yang pantas untuk mendampingi dia? Kenapa dia nggak berpikir bahwasanya AHY adalah orang yang tepat ya menjadi calon wakil presiden? Karena apa? Karena powerful. Karena apa? Karena bapaknya presiden sebelumnya. Kan begitu. Nah, karena memang sudah hitung-hitungannya nggak ngangkat, mungkin hitung-hitungannya juga kayaknya nggak punya pamor, dan juga hitung-hitungannya presiden yang kemarin itu ya partainya terlibat masalah korupsi, banyak kadernya kenapa masuk penjara ya. Nggak, ya jauh lah panggang dari api. Nah, sekarang calon presiden berikutnya dia berpikir bahwasanya ya ini Presiden Joko Widodo adalah presiden yang bersih, tidak korupsi, tidak melakukan tindakan asusila. Kan begitu, dan juga bukan ketua umum partai pula ya. Kenapa enggak? Wah, ini harus ada calon yang merepresentasikan ya Bapak Joko Widodo di pemerintahan berikutnya. Itu dia. Jadi kalau dibilang golden ticket, iya, kenapa rupanya? Wakil Joko bisa jadi wapres karena bapaknya, bukan karena potensinya. Nggak usah ngomongin potensi. Udah kayak mana rupanya potensi? Bukan Jokowi sebagai pribadi, tetapi Jokowi sebagai presiden dengan seluruh aparat kuasa dan anggaran negaranya. Sebab ini fitnah ini, ya fitnah ini. Hati-hati kau, hati-hati. Makin dalam kau bahas ini fitnah kau.
Jokowi dengan anggarannya dan aparatnya ya. Selama ini kita sudah lihat kalau memang kemarin ya Pilpres kemarin ya 02 diwarnai dengan kecurangan-kecurangan ya. Kan keberatan kan sudah diajukan ya ke MK ya. Yang 01 ya tidak terima dengan keputusan daripada KPU. 03 juga tidak terima. Karena apa? Ya, katanya ada kecurangan-kecurangan yang masif ya, yang terstruktur, masif dan juga sistematis. Kalau gitu. Nah, sekarang begini, semuanya itu diuji nggak? Semuanya diuji. Dihadirkan nggak saksi-saksinya? Dihadirkan saksi-saksinya. Dihadirkan buktinya nggak? Dihadirkan buktinya. Tapi tetap MK mengatakan dan memutuskan bahwasanya pemenangnya adalah 02. Jangan kau bilang gara-gara anggaran, gara-gara aparat. Gak bisa kau bilang kayak gitu, kawan. Itu namanya fitnah itu. Ingat kau bilang sama kalian ya, tujuan kawan ini bukan karena sayang dengan Bapak Prabowo. Tidak. Tujuan kawan ini dan juga teman-temannya ini, model-model seperti ini betul-betul ingin menghancurkan pemerintahan Bapak Prabowo. Yang ditembak Gibran Rakabuming Raka, sebetulnya tujuan mereka itu ada merusak semuanya. Merusak Bapak Prabowo, merusak Gibran, merusak pemerintahan. Enak aja. Jokowi dengan cawe-cawenya adalah syarat utama untuk menang dalam sistem pemilu yang syarat politik uang dan kecurangan. Maka langkah korektif memberhentikan Gibran bukan hanya perlu, tapi niscaya. Terlebih dengan krisis ekonomi, dugaan skandal publik, serta potensi skandal pribadi, pemberhentian Presiden Prabowo bukan tidak mungkin terjadi. Apa? Skandal apa nih? Aku nanya ini, kau sedang menuduhkan apa dengan Bapak Prabowo? Sedang menuduhkan apa terhadap Bapak Prabowo? Sakit hati kau gara-gara suratmu nggak direspon. Denny Indrayana, kau itu bukan siapa-siapa. Kau itu tersangka dan terjerat alam kasus korupsi. Udah ku tracking itu semuanya. Kalau kau dibandingkan aku dengan kau, lebih cocok aku jadi wakil presiden kalau memang keinginanmu jadi wakil presiden. Sedangkan kau sama aku, ya lebih cocok aku jadi wakil presiden. Andai-andai. Mana ada wakil presiden gendut opung Parvela. Makanya biar ada. Karena apa? Aku tidak pernah terjerat kasus korupsi. Di Indonesia ini paling aneh, tersangka kasus korupsi bisa keluar-keluar. Ya betul. Jika Presiden Prabowo jatuh, secara konstitusi kita akan punya Presiden Gibran Rakabuming Raka. Doanya udah jelek kan? Doanya udah jelek jika Bapak Prabowo jatuh. Jika Bapak Prabowo jatuh. Jika Bapak Prabowo jatuh. Ya kalau konstitusi ya memang betul Gibran jadi presiden. Dari sini aja pun juga sebetulnya udah kebaca isi kepalamu, kawan. Udah kebaca. Bagi Indonesia, itu bukan berita suka, tetapi kabar duka. Itu malapetaka. Karena Kalau misalnya kami katakan, kau bilang katakan apa tadi? Kalau Bapak Presiden Prabowo jatuh dan Gibran menjadi presiden, ini adalah kabar duka. Itu dari kalian pendukung Anies Baswedan, kan begitu? Kalau misalnya dari kami mayoritas masyarakat mengatakan ya bahwasanya ya kalau misalnya Anies Baswedan menjadi presiden atau wakil presiden, itu adalah kesialan yang terjadi, kesialan terbesar dari bangsa ini semenjak berdiri. Gimana kira-kira? Terima nggak kau? Nggak terima kau kan? Ini kan narasi doang ini ya. Banyak kali gayamu. Kau dari partai mana? Dari partai mana? Masih aktifnya kau di partai itu? Atau yang nyuruh juga dari partai itu? Aku nanya. Pengen tahu aja. itu memberhentikan Gibran adalah solusi utama bagi bangsa. Ada satu cara lebih mudah untuk memberhentikan Wapres Gibran, yaitu mendorongnya mengundurkan diri. Pasal 8 Konstitusi mengatur, jabatan Wakil Presiden kosong jika mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Mangkat artinya wafat, berhenti artinya mengundurkan diri, diberhentikan melalui impeachment. Jika sadar diri, jika sadar kapasitasnya, mestinya tidak sulit bagi Gibran untuk mundur. Jika sadar diri, jika mengerti kapasitasnya, meskinya tidak sulit bagi kepolisian untuk menjadikan kau tersangka setelah itu narapidana. Kenapa menjadi menguap? Kenapa ngambang? Jika sadar diri, harusnya kau nggak ngomong seperti ini. Jika sadar diri, harusnya kau nggak tampil di permukaan. Jika sadar diri, kau harusnya tidak menilai Mas Gibran. Nilai diri dirimu sendiri, kawan. Bukan lebih baik kau daripada Mas Gibran, sok-sok kayak gitu kau. Kalau kau itu nggak dianggap, sedangkan bukannya bilang apa? Sedangkan ex-TNI, oknum purnawirawan,
yang sudah punya pengalaman di negara ini, menjadi pembela tanah air, menjadi abdi negara, itu aja nggak mempan bagaimana cara memasukkan Mas Gibran itu. Sampai sekarang mereka masih mencari-cari tahu bagaimana caranya. Dan itu nggak dianggap. Sedangkan yang ada pangkatnya jenderal-jenderal itu nggak dianggap sama Bapak Prabowo. Apalagi omonganmu. Tersangka gitu loh. Londo hireng. Akan seharusnya bukan hanya mundur, tetapi sedari awal tidak maju sebagai wali kota Solo, apalagi wakil presiden Republik Indonesia, melalui skandal putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran yang merusak konstitusi, mempermalukan Mahkamah Konstitusi. Terlebih dalam Indonesia terkini, budaya mundur tiba-tiba menjadi etika pejabat negara. Yang terakhir adalah Gubernur BI Peri Warjio. Sebelumnya ada Ketua BGN Nantiang, pimpinan OJK, pimpinan KPK Firly Bahuri dan Lili Pantoili, dan jangan lupa Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Diam dulu, mau ngomong dulu aku. Diam dulu kau ya. Yang pertama, Gubernur Bang BI. Yang kedua, Nanik SDA. Kalau Gubernur Bang BI, mungkin dia tidak siap untuk menghadapi tekanan. Karena apa? Sekarang ini sekarang ini pertumbuhan ekonomi itu sekarang sedang menjadi ujian. Ini akan menjadi beban dan dia nggak siap menerima beban itu. Nani SDang, banyak pihak yang mengatakan bahwasanya dia ini nggak mungkin terlibat, ya. Banyak dari netizen juga mengatakan seperti itu. Ini menjadi beban, makanya mereka mundur. Tapi lebih tepatnya Nani SDang mundur karena apa? Bukan karena ya hal yang lainnya. Kalau dia bilang katanya dia mau berobat, Mas Gibran nggak perlu berobat. Denny Indrayana, kau yang perlu berobat dan juga perlu bertobat. Erlangga Hartarto, ya. Kenapa dia harus mundur? Ya mungkin juga itu kan urusan internal partainya. Kenapa rupanya? Ngapain kok kaitkan dengan Mas Gibran? Nggak ada kerjamu. Budaya mundur adalah menjadi budaya Indonesia. Sekarang begini, kalau kau memang sadar diri, serahkan diri kau kepada polisi. Pak, memang betul saya yang melakukan korupsi. Jangan cuma budaya malu itu kau terapkan kepada orang lain, sementara budaya malu itu nggak ada kau terapkan sama dirimu sendiri. Di mana kemaluanmu? Tunjukkan kepada kami di mana kemaluanmu. Opung Parbela kayaknya ada yang salah deh. Rasa malu, Opung. Rasa malu. Aku nggak salah kan? Berani, keberanian. Takut, ketakutan. Malu, kemaluan. Ya tapi Opung Parbela itu konotasinya negatif itu. Oke, aku perbaiki ya. Rasa malu. Di mana rasa malumu, Denny Indrayana? Di mana rasa malumu? Enggak aja kau komentari hal-hal yang memang betul-betul cerminan dari dirimu sendiri. Kau bercermin kau. Sebelum kau konten, bikin dulu kaca di situ. Apakah mereka mundur atau dimundurkan? Apakah mundur menjadi exit strategi dari potensi kriminalisasi atau ancaman perkara? Sayangnya kita tidak tahu dan hanya bisa menduga-duga. Apapun, kalau Wapres Gibran mencari alasan untuk mundur, tidak sulit mendapatkannya. Menurut keyakinan saya, syaratnya hanya dua: tahu diri dan tahu malu. Sebentar. Tahu diri dan tahu malu. Betul, menurut keyakinanmu. Dan menurut keyakinan saya juga, sebetulnya kata-kata itu cocok untuk kau. Tahu diri kau bukan siapa-siapa. Tahu malu kau karena kau itu tersangka. Tahu diri kau karena kau bukan siapa-siapa. Tahu malu kau karena kau itu tersangka. Tahu diri sadar bahwa kapasitas moral dan intelektualnya belum memadai. Tahu malu, sadar bahwa dia belum waktunya dan belum mampu memimpin negara. Kau ngomongin moral sementara kau gak punya moral. Banyak kali gayamu. Denny, semua orang udah tahu kalau kau itu tersangka. Dan kau itu diduga terjerat 6 kasus korupsi. Tahu diri, tahu malu, tahu diri, tahu malu. Kau itu pun juga gak ada kapasitasmu. Jadi apa kau rupanya di bangsa ini? Pernah memang kau punya kapasitas wakil menteri? Pernah. Tapi apakah itu karena memang betul-betul kapasitasmu, atau kau memang karena kau itu anggota partai? Tolong jawab pertanyaanku ini biar tahu kau ya. Semua orang udah tahu, nggak semua menteri, wakil menteri ya itu bisa diangkat, bisa ditunjuk karena apa? Karena kapasitasnya? Bukan. Karena dia punya relasi yang kuat dengan partai tertentu. Dia punya relasi yang kuat dengan tokoh tertentu. Dia punya kapasitas keuangan yang besar, ya oleh karena apa? Oleh karena dia konglomerat. Banyak kali gayamu. Di Indonesia ini, ya di Indonesia ini, ya lebih banyak orang yang lebih pintar kalau bicara hukum tata negara dibandingkan kau. Nah, kenapa cuma kau yang bisa jadi wakil menteri kemarin?
Karena kau itu kader dari partai tertentu kan? Jawab pertanyaanku ini. Indonesia. Terakhir, kebersamaan politik yang dilandasi kepentingan sesaat-sesaat untuk semata pemenangan pemilu tidak akan bertahan lama. Ikat mesra Bapak Presiden dengan Pak Jokowi, menurut saya tinggal menunggu saat wafat bin Mangkat. Hanya menanti siapa yang menjadi pengkhianat, menjadi londo ireng. Kalau ditanya kepada PDI Perjuangan, sang londo ireng sudah jelas sosoknya, sudah jelas kepalsuannya. Tanya saja pada Mas Roy Suryo. Bagi hukum di Indonesia ini, ya, sudah jelas siapa londo irengnya, sudah jelas siapa pengkhianatnya. Siapa itu yang tersangka kasus korupsi, tapi sampai sekarang nggak diproses. Tersangka korupsi, tapi sampai sekarang nggak jadi narapidana. Jangan kau berbicara tentang pengkhianatan, kawan. Banyak teori kalian itu nggak mempan. Sekarang ya, yang aku mau highlight ya, yang dia katakan tadi masalah putusan MK 90 ya. Jadi putusan MK 90 ya itu sebetulnya sudah clear ya, Karena apa? Ya, karena kemarin itu yang menggugat undang-undang pemilu itu bukan dari Mas Gibran sendiri, tapi yang menggugat undang-undang pemilu itu adalah mahasiswa dari Universitas Surakarta yang bernama Almas. Dan aku baru tahu ternyata Almas ini ya anak dari ketua umum ya masyarakat anti korupsi, MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia ya. Kalau nggak salah namanya si Boimin ya, Jadi kalau dia bergerak sendiri ya kayaknya ya dia perlu konsultasi dengan bapaknya. Bapaknya ya adalah salah satu tokoh pendiri ya, tokoh sentral di Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI ya. Nggak ada yang bisa dipertentangkan dari hal ini. Nah, Almas ini menggugat ke MK ya undang-undang pemilu ya, dan sehingga gugatannya diterima. Setelah ada uji, gugatannya diterima, dan ini efeknya ini bukan hanya kepada Mas Gibran, tapi ini berefek kepada siapapun anak bangsa yang ingin mendapatkan posisi atau jabatan tertentu. Ya, nah, aku tanya dulu sama kalian, emangnya ada undang-undang yang tidak bisa digugat? Semua undang-undang bisa digugat ketika undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Entahkah itu undang-undang pemilu, entahkah undang-undang kepolisian, entahkah itu undang-undang TNI, entahkah itu undang-undang perampasan aset, entah apapun itu judulnya undang-undang itu, ketika dia tidak berdasarkan ya dengan Undang-Undang Dasar 45 bisa digugat. Aku bacakan sama kalian. Semua undang-undang ya yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi jika isi atau proses pembentukannya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, gugatan ini disebut sebagai pengujian undang-undang atau judicial review. Jadi yang pertama itu ya semua undang-undang bisa digugat. Jenis pengujiannya ya setelah digugat diuji dulu. Jenis pengujiannya ya yang pertama pengujian material ya, menguji isi ayat pasal atau bagian dari sebuah undang-undang yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara. Tidak ada batas waktu untuk pengujian ini ya. Nah, yang kedua, pengujian formil, menguji proses pembuatan undang-undang, prosedur pembahasan, atau hal teknis pembentukan yang tidak sesuai aturan hukum. Batas waktunya adalah 45 hari sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ya. Jadi ada dua jenis, pengujian material dan juga pengujian formil. Siapa saja pihak yang bisa menggugat? Nah, aku kasih tahu sama kalian ya. Syarat pihak yang bisa menggugat, legal standing ya. Tidak semua orang bisa asal menggugat. Permohonan harus memenuhi kualifikasi kerugian hak konstitusional yang meliputi perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, lembaga negara. Jadi Almas ini maju ya sebagai perorangan warga negara Indonesia. Beliau itu warga negara Indonesia, bukan warga negara Bangladesh. Bukan warga negara Yaman, bukan warga negara Myanmar. Indonesia. Semua bisa menggugat. Contoh undang-undang yang sering digugat. Yang pertama, Undang-Undang Pemilu. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pers, dan semua produk undang-undang lain yang disahkan DPR dan pemerintah. Udah clear ya? Udah clear ya. Jadi kalau bicara tentang masalah keputusan MK nomor 90 itu sudah jelas, sudah clear ya. Jangan pernah lagi ada yang mengungkit-ungkit, karena memang bukannya bilang apa. Dia kalau nggak salah sama si Uceng ya, mereka ini dari awal mereka sudah menggugat ya, dan mereka berusaha untuk membatalkan keputusan MK nomor 90. Ada rekam jejaknya sama aku. Nah, yang lucunya lagi tahu kalian ya, dia berkatakan begini ya. Dia katakan begini, Bapak Presiden Prabowo, ya kalau saya jadi presiden, saya akan tunjukkan bagaimana caranya ya memberantas korupsi seperti pengalaman yang saya alami.
Kau ajari ikan berenang, kau ajari ikan berenang, ya, padahal kau itu seekor tikus. Ini ibaratnya. Kau ajari ikan berenang, ya, padahal kau itu seekor tikus. Kau ajari ikan berenang. Udah tahu itu bagian dari kehidupan sehari-harinya berenang. Padahal kau seekor tikus, cuma diparet. Cari makan yang busuk-busuk, tapi kau ajari ikan berenang. Lihat ini. Ini ada lagi nih postingan dari warga Instagram, namanya Denny Indrayana. Coba kita baca. Kalau saya jadi Presiden Prabowo, saya memberi contoh pemberantasan korupsi dari diri saya sendiri. Jika gagal, saya siap mundur. Dengan tagline, gagal berantas korupsi, Prabowo bukan presiden 2 periode, tapi presiden 2 tahun saja. Menurut Anda, apakah presiden berani? Nah, ini adalah contoh dari postingan orang mabok dan lupa ingatan. Kenapa? Coba lihat. Teng teng teng. Teng teng teng. Eng. Denny Indrayana resmi berstatus tersangka kasus payment gateway. 6 kasus korupsi jerat Denny Indrayana. Mantan koruptor kok ngomentarin presiden yang memberantas koruptor. Mungkin dikiranya ya kita ini nggak bisa cari rekam jejaknya. Nggak bisa dicari kesalahan dia di masa lalu. Mungkin dia bilang gini, alah netizen mah nggak akan tahu kasus saya yang dulu. Nah ini bisa dicari kok, masih ada kok nih. Ya cuman beda zaman aja. Lu ketahuannya pasti zaman Pak Jokowi. Ya semisalnya dulu yang menang Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, ya lu ketangkep juga. Dan saya pastikan lu nggak akan bikin nih postingan seperti ini sekarang. Nah inilah kalian ini ya, pasukan terjal yang suka sekali lupa ingatan, amnesia seketika. Sok paling ngerasa kalian itu tidak punya dosa di masa lalu, sok paling suci, sok paling agami, sok-sokan ngasih masukan ke presiden, harusnya gini, harusnya gitu, tapi diri sendiri begini. Ini ya pesan saya buat para terjalan dongo-dongo, hasibu anfusakum, koreksi diri kalian dulu. Nah kalau kalian udah bener, ya udah boleh mau koreksi orang lain. Lah ini diri sendiri pernah jadi koruptor, tapi sok-sokan ngasih masukan ke presiden, harus gini, harus gitu, koruptor ini harus diberantas, kalau nggak bisa berantas, ya mundur aja, dih. Dan kalau saya jadi Denny Indrayana sekarang, saya tidak akan main sosmed. Kenapa? Karena saya punya malu. Saya nggak mau dikasih panggung warawiri kemana-mana. Karena saya mantan koruptor. Masa iya mantan koruptor dikasih panggung, masih muncul di media-media? Itu namanya nggak tahu malu. Tuh, netizen sendiri bilang kalau kau nggak tahu malu. Masa mau kau paksakan kata-kata itu kepada wakil presiden kami? Oh, Denny! Memang ini keterlaluan kawan ini. Dan ternyata biar tahu kalian ya, Denny Indrayana ini pernah dia ini dinaikkan statusnya menjadi tersangka karena apa? Barreskrim Polri menyatakan telah menaikkan status perkara laporan dugaan ujaran kebencian dan berita bohong dengan terlapor Denny Indrayana ke tahap penyidikan. Laporan tersebut terkait dengan bocornya putusan MK soal sistem pemilu. Dapat arahan dari Kabar Reskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengakui laporan masyarakat tersebut sudah tahap penyidikan dan masih berproses. Dengan peningkatan status tersebut, artinya penyidik telah menemukan dugaan unsur pidana di kasus yang menyeret mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini. Kabar Reskrim menyebut polisi masih memerlukan keterangan sejumlah ahli sebelum melakukan gelar perkara. Polisi juga tengah mengusut dugaan perbuatan keonaran yang dilakukan Denny dalam kasus tersebut. Denny Indrayana dilaporkan ke Barreskrim Polri pada Rabu 31 Mei. Orang-orang seperti kalian ini ya, yang nggak dapat kue, nggak dapat jabatan, nggak dapat kedudukan ya di zaman Bapak Joko Widodo. Oleh karena apa? Karena mungkin saja zaman Bapak Joko Widodo itu dimonitor. Mana-mana orang yang beres otaknya sama yang nggak beres otaknya. Mana-mana orang yang beres moralnya dengan orang yang nggak beres moralnya. Makanya sebagian besar daripada kalian itu nggak bisa dapat kedudukan di zaman Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena memang ya kalian itu dinilai nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, bikin rusuh, korupsi. Zaman siapa? Refli Harun dipecat Jokowi. Zaman siapa? Said Didu dipecat Jokowi. Zaman siapa? Anies Baswedan dipecat Jokowi. Jadi sebetulnya satu modelnya kalian. satu bego. Cuman satu alasan Bapak Joko Widodo tidak ingin orang-orang seperti kalian itu ada di dalam lingkaran pemerintahan. Karena apa? Bapak Joko Widodo nggak mau negara ini makin rusak. Betul memang rusak, tapi rusak itu kan ada persentasenya, ya kan? Katakanlah zaman Bapak Joko Widodo, ya rusaknya itu katakanlah 10%. Beliau nggak akan pernah biarkan bangsa ini rusak menjadi 80%. Dengan ya menempatkan orang-orang yang udah nggak punya kapasitas, koruptor, nggak loyal, bikin rusuh, si gajang mucung. Apa itu si gajang mucung? Besar mulut. Ya. Jadi itu gue bilang sama kau Denny Indrayana, ya tolong kau koreksi dirimu, ngaca dulu kau, ya sebelum ya engkau memberikan kaca atau cermin kepada orang lain, ya bercermin dulu kau dengan cermin yang sama, oke? Itu dulu dari Opung Parbelak, salam NKRI, harga mati.